A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah bekerja keras menuju Rabbmu, maka kalian pasti akan menemuinya. Taib, ayat ini sangat penting untuk jadi bahan renungan bagi kita di malam hari ini, bahwa setiap manusia sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sedang berjalan menuju Allah, Allah katakan innaka kadih, sesungguhnya engkau ini kadih. Kadih itu artinya beramal dengan lelah dan letihnya. Dan amalan di dunia ini terbagi dua. Ada orang yang beramal saleh, dihabiskan waktunya selama hidup di dunia itu dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan solatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya, baca Qur'annya, zikirnya, dan seluruh ketaatannya kepada Allah. Tapi ada orang yang menghabiskan hidupnya hanya untuk memikirkan dunia saja, bahkan melampaui batas sampai kemudian banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka dua kelompok ini sama-sama menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pertanggungjawabannya tentu akan beda. Satu hari Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala berjumpa dengan seorang kakek yang sudah berusia tua. Kemudian Fudail bertanya, kam umruk, berapa sih umurmu itu? Maka kakek ini mengatakan, situna ama, usia saya 60 tahun. Kata Fudail ibn Iyad, tushiku antasila ilallah, berarti panjangnya umurmu, kau sudah lama berjalan, artinya kau sudah dekat akan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kakek ini mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Kemudian Fudail ibn Iyad mengatakan, hal arafta ma'naha, kau tahu apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu? Maka sang kakek mengatakan, na'am, araftu anni lillahi abdun wa anni ilaihi raji. Ya, saya sangat paham bahwasannya saya ini bagi Allah adalah hamba, dan bahwasannya saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Fudail ibn Iyad mengatakan, idza arafta annaka lillahi abdun, kalau engkau sudah tahu bahwa engkau bagi Allah itu seorang hamba saja, wa annaka ilaihi raji'un, dan engkau akan kembali kepada Allah Azza wa Jal, arafta annaka mas'ul, maka engkau sudah tahu engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Wa idza arafta annaka mas'ul fa'id lis-su'ali jawaban, dan kalau engkau tahu bahwa engkau akan ditanya, dipertanggungjawabkan atas semua perbuatan selaku hamba Allah, maka persiapkanlah untuk pertanggungjawaban itu, jawaban di hadapan Allah. Maka orang ini mengatakan, wa mal hilati yarhamukallah, kalau begitu apa saran engkau supaya aku bisa selamat di hadapan Allah dari pertanggungjawaban itu? Maka Fudail ibn Iyad mengatakan, yasirah, sangat mudah. Antattaqiyallaha fima baqi yaghfirullahu laka fima madha, agar engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sisa yang ada padamu, maka Allah akan mengampuni apa-apa yang telah lewat dari dosa-dosamu. Kata beliau, engkau harus bertakwa, sekarang usiamu masih ada, maka yang ada ini gunakan untuk ketakwaan begitu.
Kalau engkau terus bertakwa dalam usiamu ini sampai engkau meninggal, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah engkau perbuat di waktu yang lalu. Begitulah nasihat Fudail ibn Iyad kepada laki-laki ini, bahwa kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah bekerja keras menuju Tuhan, maka pasti engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Dan ini semakna dengan ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran. Sebut saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, dan sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Dan ini juga semakna dengan surah Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Dulu kalian tidak ada. Kami yang hidupkan kalian, kami yang wafatkan kalian, kami yang hidupkan kembali kalian, kepada Allah lah kalian dikembalikan. Dan ini juga semakna dengan firman Allah Azza wa Jal, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang apabila ditimpakan musibah kepada mereka, maka orang-orang yang sabar mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Dan juga semakna dengan surah Al-Ankabut ayat 5. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi laatin wa huwas samiul alim. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka sesungguhnya ajal yang ditentukan oleh Allah itu sudah dekat dan akan datang. Dan ini juga semakna dengan surah Al-Baqarah juga ayat 46, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang yakin mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka, dan mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga semakna dengan surah Al-Baqarah 223, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. Bertakwalah kepada Allah dan sesungguhnya kalian pasti akan berjumpa dengan Allah. Ini sebuah keyakinan yang harus ditanamkan bahwa kita akan berjumpa dengan Allah. Makanya dalam ayat ini Allah ingatkan kita akan berjumpa dengan Allah. Coba bayangkan kalau seandainya kehidupan kita penuh dengan kesyirikan, penuh dengan bid'ah, penuh dengan maksiat, penuh dengan kemungkaran-kemungkaran, kemudian kita mati berjumpa dengan Allah. Kira-kira apa yang akan kita hadapkan di hadapan Allah? Tapi sebaliknya orang-orang yang beramal saleh, maka mereka akan senang. Dari sini Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, apa kata Aisyah? Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah akan cinta berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah benci berjumpa dengan dia. Aisyah bertanya, ya Nabi Allah, akarahiyatul mauti, wahai Nabi Allah, bukankah kematian itu sesuatu yang dibenci? Fakulluna nakrahul maut, kita semua benci kematian. Siapa yang ingin mati? Kita tidak mau mati, karena sifat manusia itu kalau bisa hidup lama. Tapi Nabi SAW mengatakan, laisa kadzalik, bukan seperti itu maknanya wahai Aisyah, walakinnal mu'min, tapi seorang mukmin idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi, seorang mukmin itu kalau dihabar gembirakan dengan rahmat Allah,
dengan karunia Allah, dengan surga Allah, ahabballah liqa'ah, maka dia akan menanamkan cintanya dengan Allah dan ingin berjumpa dengan Allah. Maka ketika itu Allah suka berjumpa dengan dia. Wa innal kafir wal fajir, tapi orang kafir fajir, idza busyira bi adzabillah wa sakhatihi karihallah liqa'ah, apabila dihabarkan bahwa mereka akan diazab, mereka akan dimurkai oleh Allah, maka dia mulai benci berjumpa dengan Allah. Lah ketika itu karihallahu liqa'ah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Makna hadis ini, ketika Nabi SAW mengatakan siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah suka berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah benci berjumpa dengan dia. Kalau dalam kehidupan kita ini ikhwatu fiddin, memang himmah kita, niat kita atau semangat kita itu untuk akhirat saja. Ya, kita bekerja untuk dunia tapi wasilah untuk akhirat. Sehingga waktu kita untuk akhirat, harta kita untuk akhirat, semua kehidupan kita untuk akhirat. Kita juga mendidik keluarga untuk akhirat, menyekolahkan anak untuk akhirat, semua untuk akhirat. Berarti kita sedang menanam tanaman-tanaman indah di surga. Nah, ketika kemudian kita sudah membangun istana-istana, taman-taman, sungai-sungai di surga Allah Azza wa Jalla, karena kita investasikan kehidupan dan waktu serta biaya kita untuk akhirat. Kalau datang satu ketika kematian, maka itu yang ditunggu-tunggu seorang mukmin. Dia ingin cepat mati dan ingin berjumpa dengan Allah. Tetapi kalau seandainya orang itu menginvestasikan seluruh kehidupannya di dunia, waktunya untuk dunia, uangnya untuk dunia, keluarganya hanya untuk dunia semuanya, maka saat datang kematian dia benci dengan kematian itu. Ketika dia benci dengan kematian, maka Allah benci dengan dia. Kenapa dia benci dengan kematian? Karena dia harus meninggalkan harta yang ditinggalkannya, tanah yang ditinggalkannya, ATM yang ditinggalkannya, keluarganya, anak-anak, dia akan tinggalkan semuanya. Makanya dia benci berjumpa dengan Allah. Inilah makna barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah benci berjumpa dengan dia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada surah ini, dia mengatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sedang beramal dengan lelah letih untuk Rabbmu dan engkau pasti akan menjumpai Rabbmu. Apa kata beliau? Ai innaka sa'in ilallah wa amilin bi awamirihi wa nawahihi wa mutaqarrab ilaihi imma bil khairi wa imma bisyarri. Thumma tulaqillaha yaumal qiyamah. Kata beliau, maksudnya wahai manusia, engkau ini sedang berupaya lari menuju Allah Subhanahu wa taala, beramal untuk Allah dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dekat dengan Allah, baik amalan itu sifatnya kebaikan ataupun sifatnya keburukan, tapi semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada dua perkara yang ingin saya bahas dalam ayat ini. Kemana dhamir famulakihi? Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Nyah ini kemana? Menemui apanya? Siapa yang ditemui di sini? Ulama tafsir mengatakan, ada yang mengatakan bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang mengatakan bukan berjumpa dengan Allah, tetapi berjumpa dengan amalan yang kita amalkan. Dan dua-duanya benar. Baik, kita kupas satu-satu, ya. Kalau yang dimaksud kalimat famulaki, bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 kali. 2 di dunia dan 2 di akhirat. Adapun di dunia, maka perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat kita.
itulah kita sedang berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, bahkan sedang berdialog dengan Allah. Dan itu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annakum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan dengan sabar dan dengan salat. Dan sesungguhnya salat itu amat sangat berat dilakukan kecuali bagi hamba-hamba yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Maka Allah katakan yang khusyuk itu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang yakin dalam salatnya dia sedang berjumpa dengan Rabb mereka dan dia yakin dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalimat alladzina yadunnuna annahum mulaqu, orang yang khusyuk adalah orang yang yakin dia sedang berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa perjumpaan kita dengan Allah di dunia adalah dengan salat. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Aku bagi, dalam hadis qudsi kata Allah berfirman, aku bagi salat itu nisfaini, dua bagian. Separuh bagian untukku kata Allah dan separuh bagian untuk hambaku. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin, maka Allah akan jawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Apabila hambaku mengucapkan ar-rahman ar-rahim, maka Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah jawab majjadani abdi, hambaku sedang membesarkan aku. Terjadi dialog di situ. Makanya sunnah ketika antum salat baca surah Al-Fatihah itu ayatnya dipotong-potong, jangan digabung, ya. Jadi maksudnya setiap ayat harus berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti sini. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti sini. Jadi kenapa kemudian setiap ayat berhenti, setiap ayat berhenti? Karena setiap ayat dalam surah Al-Fatihah dalam solat itu ada jawabannya. Allah menjawab tuh. Setiap kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab. Dan jawabannya hamidani abdi. Kalau kita mengatakan ar-Rahman ar-Rahim, asna alayya abdi. Kalau kita katakan maliki yaumiddin, majjadani abdi. Kalau kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Ini bagian hambaku dan diriku, dan setiap permintaan hambaku kabulkan. Dan begitu seterusnya. Ada dialog dalam surah Fatihah itu saat kita salat. Ya. Dari sini kita tahu bahwa salat itu pertemuan kita dengan Allah dan dialognya kita dengan Allah. Minimalnya 17 kali kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiri menghadap Allah 17 kali dalam sehari. Belum salat sunnah kita. Dan setiap salat kita membaca Al-Fatihah. Dan setiap rakaat ada Fatihahnya. Berarti di situ ada dialog kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ini perjumpaan kita yang pertama. Kalau kita sudah tahu bahwa salat adalah perjumpaan kita dengan Allah, maka mestinya kita harus paham. Kita saja mau berjumpa dengan Pak Camat bahasanya kan, berjumpa dengan Pak Wali Kota, berjumpa dengan mungkin lebih tinggi lagi ke provinsi, berjumpa dengan gubernur, lebih tinggi lagi berjumpa dengan menteri, lebih tinggi lagi berjumpa dengan presiden. Tentu kita persiapan. Tidak mungkinlah antum pakai pakaian asal-asalan. Tidak mungkin juga antum tidak mandi. Tidak mungkin juga antum tidak rapi akan berjumpa dengan orang besar menurut kacamata kita. Lah kenapa kemudian dengan manusia kita bisa mengagungkan saat berjumpa dengan mereka, tapi saat berjumpa dengan Allah kita tidak pernah mengagungkan? Tidak membuat pakaian khusus untuk sholat, wangian khusus untuk sholat, tempat yang baik untuk, padahal kita berjumpa dengan Rabb yang menciptakan seluruh pemimpin yang kita muliakan di dunia ini. Nah, terkadang kita ini tidak paham mana yang harus lebih dihormati dan mana yang harus dimuliakan. Sama manusia kita muliakan, masa sama Allah asal-asalan? Tapi banyak orang yang asal-asalan sholat itu, pakaiannya asal-asalan, kadang seminggu tak ganti-ganti, itu saja. Itu untuk kerja, itu untuk main, itu untuk sholat, semua pakai itu. Ya kan? Kadang-kadang kurang adab kita. Padahal Allah mengatakan wa thiyabaka fatahhir.
dan pakaian membersihkan. Ya, ini yang pertama. Perjumpaan yang kedua di dunia adalah saat kita sedang sakaratul maut. Disitulah kita akan dijumpakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berdasarkan ayat yang sering kita baca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang ini? Ulama tafsir mengatakan bahwa jiwa yang tenang adalah jiwa yang selalu berzikir kepada Allah. Karena yang membawa ketenangan itu zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah itu kita tenang. Jadi orang yang dipanggil wahai jiwa yang tenang itu artinya jiwa-jiwa yang ketika sebelum dia sakaratul maut dia senantiasa berzikir dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipanggil jiwanya dengan ketenangan. Dan kita bisa rasakan kalau kita banyak berzikir, tenang hati kita. Itulah yang dipanggil oleh malaikat saat sakaratul maut. Hei jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, dengan penuh redha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ruh seorang mukmin ini kalau dicabut, dalam hadis Bara ibn Azib yang panjang sekali itu, maka ruh ini akan diletakkan di kain kafan dari sorga dengan wewangian dari sorga. Kemudian wanginya akan semerbak melambung ke langit. Semua malaikat memujinya. Ini ruhnya siapa, wangi sekali. Maka malaikat yang membawa ruh mengatakan ruhnya Fulan ibn Fulan, menyebut nama yang paling disukainya di dunia. Kemudian pintu langit pertama dibuka, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh, sampai dia diperjumpakan dengan Allah. Itulah pertemuan kedua. Dia diperjumpakan dengan Allah, ruh tersebut. Kemudian Allah mengatakan kembalikan ruh ke dalam jasadnya, tapi catatannya letakkan di tempat yang paling tinggi fil illiyin. Inilah perjumpaan kita dengan Allah. Ini kalau orang yang beriman. Tapi kalau orang kafir, orang fasik, orang fajir, munafik, orang jahat dan begitu seterusnya, maka tentu perjumpaan dengan Allah akan berbeda. Jangankan lagi dilesatkan ke langit ketujuh, langit pertama saja tidak dibukakan pintunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Allah katakan pintu-pintu itu tidak ada satu pun yang dibukakan karena ruhnya jelek. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum, kata Allah. Maka kemudian Allah mengatakan lemparkan ruh ke dalam jasadnya, letakkan kembali di sijin catatannya di bumi yang paling dasar. Tidak sempat naik ke langit. Ini pertemuan yang kedua dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pertemuan yang ketiga, kapan? Fil mauqif, di padang mahsyar. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan waji'a bi jahannam, dan ketika jahannam kemudian didatangkan. Dan jahannam ini neraka yang sangat besar karena talinya saja 70.000 tali kekang. Satu tali kekang 70.000 malaikat yang menggeretnya. Besar jahannam itu. Maka malaikat datang, wal malaku saffan saffan, malaikat akan berbaris-baris. Manusia tidak bisa keluar dari situ karena dijaga para malaikat. Mau keluar kemana? Di situlah Allah Subhanahu wa taala akan datang menemui hamba-hambanya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau membuat ataupun mengatakan di sini tentang khilaf para ulama, apakah saat Allah menampakkan dirinya di mauqif di padang mahsyar itu orang kafir juga melihat ataukah hanya orang-orang yang beriman saja? Kata beliau, fa amma mas'alatu ru'yatil kuffar, adapun masalah apakah orang kafir melihat Allah atau tidak, maka beliau menguraikan tiga pendapat. Yang pertama, kata beliau, annal kufar la yarawna rabbahum bihalin. Orang kafir selamanya tidak akan melihat Allah. Walaupun Allah tampak di padang mahsyar, tapi orang kafir tidak bisa melihat. Kenapa? Karena mereka terhalang. Ya, kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun.
Sekali-kali tidak, mereka orang-orang kafir terhadap Rabb mereka pada hari itu terhalang, tidak akan melihat Allah. Padahal Allah hadir, tapi mereka tidak bisa melihat. Ini satu pendapat kata Ibnu Taimiyah. Pendapat yang kedua, annahu yarahu man adhara tauhida min mu'mini hadhil ummah wa munafikiha wa ghabarati min ahlil kitab wa dhalika fi arasatil qiyamah thumma yahtajib anil munafikin fala yarawnahu ba'da dhalik. Ada yang mengatakan orang kafir melihat, tetapi orang-orang kafir yang semasa hidup dia menampakkan tauhid dari orang-orang yang beriman di antara mereka. Kan umpamanya orang-orang Nasrani kan ada yang taat, ada yang tidak. Yahudi ada yang taat, ada yang tidak, kan begitu. Jadi agama-agama selain daripada Islam, mereka hanya melihat orang-orang yang taatnya saja. Dan kepada yang taat, terutama orang munafik, maka seketika tidak akan melihatnya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, annal kufar yarawnahu ru'yata ta'rif wa ta'dzim. Mereka semua melihat Allah, mukminnya melihat Allah, kafirnya melihat Allah. Tapi mukmin melihat Allah la ru'yatun ni'mah. Mereka melihat itu karena penuh dengan kenikmatan. Tapi orang kafir melihat Allah itu seperti seorang tersangka pesakitan di depan hakim yang siap dipukul tentang hukumannya. Ketakutan. Melihat Allah itu dengan penuh ketakutan, bukan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya ini pertemuan kita yang ketiga di akhirat, dan puncaknya adalah di mana? Di surga. Puncak pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di surga berdasarkan banyak ayat Al-Quran. Allah mengatakan dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri di surga karena mereka mampu melihat wajah Allah. Dan Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik maka mereka akan mendapatkan kebaikan dan tambahan kebaikan. Ulama tafsir mengatakan maksudnya tambahan kebaikan di sini ru'yatullah azza wajalla, melihat Allah azza wajalla. Dan hadis Nabi SAW mengatakan ketika para sahabat duduk-duduk, kemudian Nabi SAW di tengah-tengah para sahabat memandang bulan yang ketika itu sedang purnamanya, lagi bulat-bulatnya, lagi besar-besarnya, lagi terang-terangnya. Kemudian Rasul mengatakan, lihat bulan itu, katanya. Maka semua sahabat melihat bulan. Kemudian Allah Rasul mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara lailata badri tamami. Kalian akan memandang wajah Allah seperti kalian memandang bulan itu, tidak berdesak-desakan sedikit pun. Artinya kita mampu memandang wajah Allah cukup dengan menengadahkan kepala begini sudah nampak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 pertemuan kita dengan Allah Azza wa Jalla. 2 di dunia, 2 di akhirat. Ini bagi yang mentafsirkan bahwa famulaqi itu artinya hi di sini kembali kepada Allah, kata kerja dhamir ini kembali kepada Allah. Tapi bagi yang mengartikan bahwa kalimat famulaqi ini bukan kembali kepada Allah, tetapi kepada kadi, kepada orang yang beramal. Ya, berarti kembali kepada catatannya, kepada amalannya. Dan ketika kita bicara kapan kita berjumpa dengan amalan kita atau menjumpai amalan kita, sebagaimana tadi disebutkan bahwa kita akan berjumpa dengan Allah di 4 tempat, maka begitu juga ketika kita berjumpa dengan amalan kita, maka kita akan berjumpa dengan amalan kita di 4 tempat juga. Yang pertama di dunia. Kapan itu? Saat kita berusaha untuk melakukan kebaikan, kita bisa rasakan kan bahwa iman kita ini bertambah. Antum kalau 1 bulan ini antum tutup keran maksiat, jangan maksiat, ya. Antum habiskan dengan sholat, baca Quran, wudhu, pokoknya berbuat baik saja. Antum akan rasakan tuh bagaimana iman kita itu bertambah kan. Bertambah iman kita ini. Dari sini ahli sunnah wal jamaah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Makanya kalau orang rajin beribadah, dia akan takut maksiat, dan itulah kita mendapatkan amalan kita ada pengaruh dalam kehidupan kita. Sama dengan orang ahli maksiat, itu pengaruh kepada ibadahnya tuh.
malas sholat, malas ngaji, malas segalanya. Kenapa? Karena maksiat itu ada pengaruh. Sebagaimana amal soleh itu ada pengaruh, dan kita bisa dapati dalam kehidupan dunia. Kita bisa rasakan kok. Ya. Antum yang sering ngaji semangat, tapi coba antum mulai sekali-kali datang, sekali-kali tidak, sekali-kali datang kayak puasa Daud, ya. Kadang datang, kadang enggak, kadang datang, lama-lama futur kan. Kita bisa rasakan kok itu. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saat meninggal dunia. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang disepakati Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Nabi SAW, yatba'ul mayyit salasatun, yang akan mengiringi jenazah sampai kuburan itu 3 perkara. Jadi kalau antum meninggal, kemudian antum dibawa oleh keranda sampai ke kuburan, maka yang mengikuti antum itu 3. Apa itu? Pertama, ahluhu, keluarganya. Keluarga antum akan ikut ke kuburan. Yang kedua, maluhu, hartanya. Kemudian yang ketiga, amaluhu, amalannya. Kata Rasul, fayarji ithnani wa yabqa wahid. Yang 2 balik ke rumahnya, keluarga dan hartanya, dan yang 1 akan masuk ke dalam kuburannya. Apa itu? Amaluhu, amalannya. Berarti amalan kita ini akan masuk ke dalam kuburan kita. Kalau kita sudah tahu bahwa yang mengikuti kita ke kuburan itu 3 perkara. Pertama, keluarga kita. Kedua, harta kita. Ketiga, amal kita. Dan yang masuk amalannya. Lalu buat apa kemudian selama kita hidup, kita selalu lebih memperhatikan keluarga dari segi dunia bukan akhirat, ataupun lebih mementingkan dunia dan sama sekali tidak terbentik adanya akhirat? Semua akan meninggalkan kita kok. Ada seorang suami itu, subhanallah, dia mati-matian membela keluarganya, entah keluarganya salah atau tidak. Dia sayang dengan keluarganya, entah keluarganya sholat atau tidak. Dia rela bermusuhan dengan orang dengan hasutan keluarganya, padahal keluarganya tidak mungkin menolong saat kematian kita. Lalu buat apa kita kemudian berusaha membela keluarga kita mati-matian kan? Kecuali dalam urusan agama, ya kan? Urusan agama ya, kita bela mati-matian supaya anak kita ini menjadi anak yang soleh, keluarga kita soleh-soleh kan begitu. Tapi kalau kemudian mati-matian musuhan dengan orang hanya membela keluarga, ketika antum mati keluarga pula nggak ada yang nolong kita kok. Ataupun orang yang menghabiskan waktunya hanya duit, harta, dunia saja, toh kalau sudah mati itu juga akan dibawa kok. Sak kaya-kayanya orang di dunia ini kalau mati apa yang dibawa ke kuburan tuh? Kain kafan juga lah. Kain apa emangnya kain yang mahal? Semua kain kafan. Lihat saudara-saudara kaya-kaya itu kalau mati ya kain kafan itu yang dibawa. Tetapi kata Nabi SAW, wa yabqa wahid, yang 1 akan tetap masuk ke kuburannya. Apa itu? Amaluhu, amalannya. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa amalan kita akan berjumpa dalam kubur. Seperti apa amalan kita akan berjumpa dalam kubur itu? Disebutkan dalam hadis yang sahih dan banyak sekali jalannya. Jadi ketika kemudian setiap ruh yang sudah disatukan dengan jasadnya itu dalam kuburan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan 2 malaikat Munkar dan Nakir untuk bertanya 3 soalan. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Man nabiyuk, siapa nabi? Ma dinuk, apa agamamu? Kalau dia sanggup menjawab, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Allah tetapkan jawaban orang-orang yang beriman itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan dari langit dan mengatakan, ang sadaqa abdi, hambaku telah benar. Hambaku telah benar. Ketika itu kata Rasul apa? Summa ya'tihi atin hasanul wajhi thayyibur rihi hasanus thiyabi. Tiba-tiba dalam kubur itu muncul orang hasanul wajhi, sangat indah wajahnya. Thayyibur rihi, sangat harum bau badannya. Hasanus thiyabi, sangat indahlah pakaiannya. Qala fayaqulu lahu ya hadha abshir biridwanillah wa jannatin fiha na'imun muqim. Tiba-tiba orang yang baik rupanya ini ngomong pula sama orang yang di kuburan itu, berbahagialah wahai fulan, engkau sudah mendapatkan redha Allah, engkau sudah dijanjikan sorga-sorga yang penuh dengan nikmat yang akan mengekalkan kamu dengan kenikmatan itu. Kemudian fayaqul, dia mengatakan, wa anta fabasyarakallahu bi khairin
faman anta la wajhuka al wajhul yubashiru bil khairi. Maka orang yang di kuburan ini heran, kok orang ini datang menghibur kita dalam kesendirian kita dalam kuburan itu, tiba-tiba dia menghibur kita dan mengatakan engkau sudah mendapatkan redha Allah, engkau sudah mendapatkan surga yang penuh dengan nikmat. Maka dia mengatakan, demi Allah, apa kata dia? Wa anta fabasyarakallahu bi khairin, dan bagimu semoga Allah juga menghabarkan kebaikan dengan menghabar gembirakan dengan kebaikan. Siapa kamu ini? Wajahmu sangat indah, wajahmu sangat baik sekali. Ketika dia mengatakan seperti itu, apa jawaban orang ini? Ana amaluka saleh, sayalah jelmaan dari amal solehmu. Sayalah jelmaan dari amal solehmu. Kemudian dia mengatakan, fa wallahi, demi Allah, ma alimtu in kunta lasari'an fi ta'atillah bati'an an maksiatillah fajazakallahu khaira. Maka dia katakan, demi Allah, selama di dunia aku tahu engkau orang yang paling cepat dalam ketaatan dan engkau yang paling lambat untuk melakukan kemaksiatan, kata orang ini. Maka semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Kemudian orang yang di kuburan itu membalas, wa anta fajazakallahu khairan, engkau juga semoga Allah membalas kebaikanmu. Ketika kemudian orang ini terus menghibur orang yang di kuburan, apa kata Allah? Tsumma yunadi munadi minas sama. Maka Allah perintahkan ada pemanggil dari langit. Kemudian memanggil, aniftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu dari sorga. Wafrashu lahu min farshil jannah, bentangkan, hamparkan tikar-tikar tempat tidur dari sorga kepadanya. Kemudian fayuftahu lahu babun ilal jannah, tiba-tiba pintu sorga dibuka. Wa yafrishu lahu min farasil jannah, dihantarkan tempat tidur yang indah dari sorga. Ketika dia sudah merasakan seperti itu, tiba-tiba kemudian dihabarkan bahwa kalau terjadi kiamat engkau akan mendapatkan semua kenikmatan itu. Maka dia mengatakan, ya Rabb aqimis sa'ah, aqimis sa'ah, ya Rabb tegakkan kiamat, tegakkan kiamat. Itu kalau amal kita baik, yang datang juga orang baik, menyenangkan, menghibur kita. Tapi kalau kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, apa yang terjadi? Tsumma ya'tihi atin qabihul wajhi muntannurihi qabihus thiyabi. Kebalikannya, yang datang kepada kita buruk mukanya, wajahnya sangat busuk dan bau, kemudian pakaiannya pun jelek sekali. Kemudian dia mengatakan, ya hadza abshir bi sakhatillah wa adzabil muqim. Wahai fulan, dia bentak sama orang yang ada di kuburan. Wahai fulan, celaka engkau, katanya. Ingat, kemurkaan Allah sudah menunggumu, azab Allah sudah menunggumu. Kemudian dia mengatakan, wa anta basyarakallah bisyarri faman anta. Ngapain kau datang? Kau menghabarkan keburukan dengan aku, siapa kamu? Maka orang ini mengatakan, ana amalukas sayyi, saya amal burukmu. Wallahi, demi Allah, ma alimtuka in kunta lasari'an fi maksiatillah bati'an an ta'atillah. Aku sudah tahu kau di dunia itu, kalau soal ketaatan kau lambat, kalau soal maksiat kau cepat, katanya. Fajazakallahu syarran, Allah berikan balasan keburukan untukmu. Maka orang yang di kuburan balik mendoakan, wa anta fajazakallahu syarran, engkau pun akan menerima keburukan dari Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba, summa yaqbidu lahu a'ma abkam ma'ahu mirzabatun min hadid. Tiba-tiba datang orang buta, datang orang tuli, di tangannya ada besi. Kemudian dia pun memukulnya. Apa kata Rasul? Lau dharaba biha jabalan la sara naran. Kalau seandainya pukulan malaikat yang dipukulkan kepada orang yang dikubur itu dipukulkan di gunung, gunung itu akan berubah menjadi api. Fayadribuhu darbatan yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghrib. Maka malaikat orang ini yang menjelma, orang jelek ini memukulkan, dia pun berteriak, suaranya sampai ke ujung timur dan barat, semua mendengarnya kecuali manusia dan jin, kata Nabi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini pertemuan yang kedua dengan amal kita. Imma amal kita baik, imma amal kita tidak baik, kan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga,
pertemuan kita dengan amal saleh adalah saat kita di padang mahsyar. Ketika kemudian amal itu ditampakkan kepada kita, baik dalam bentuk catatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerbangkan catatan itu. Di situ akan nampak siapa yang mengambil dengan tangan kanannya, siapa yang mengambil dengan tangan kirinya, atau mengambil tangan kiri dari balik punggungnya. Disitulah nampak. Itulah bentuk amalan kita di dunia. Semua sudah dicatat. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Semua ada catatannya. Dan terakhir tentunya kita akan berjumpa dengan amalan kita di sorga. Kalau kita termasuk penghuni sorga, dan kalau kita termasuk na'udzubillah penghuni neraka, ya akan dapatkan itulah sebagai balasan amalan kita di dunia. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqin. Wahai manusia, sesungguhnya kamu bekerja keras. Penat kita hidup di dunia itu kan. Penat. Orang melakukan kesyirikan itu dikiranya antum mudah, tidak. Terkadang pakai modal, terkadang juga harus pakai ongkos karena kesana kemari datang ke kuburan. Terkadang ada itikaf di situ, kemudian berkorban di situ, kemudian bernazar di situ, dan begitu seterusnya. Melakukan bid'ah juga sama. Terkadang mengeluarkan biaya. Melakukan maksiat juga sama. Judi pakai uang, zina pakai uang, khamar pakai uang, semua pakai uang. Lelah letih kita mencari uang itu hanya untuk itu. Kalian itu innaka kadih, lelah letih loh. Maksiat aja lelah letih kan. Karena kita cari uang dari pagi sampai sore kan lelah loh. Tiba-tiba uang itu tuh maksiat. Ingat, famulaqin, kau akan berjumpa dengan Allah, atau kau akan menjumpai amalan. Tapi kalau kadihnya, lelah letihnya kita ini untuk sholat, zakat, puasa, haji, dan begitu seterusnya, nggak apa-apa saya lelah letih dari pagi sampai malam saya bekerja, tapi untuk ibadah kepada Allah, untuk menghidupi keluarga, sebagai ditambung untuk umrah, untuk haji, untuk zakat, sedekah, dan apalah sebutkan keamalan soleh itu, maka kita akan berjumpa dengan Allah famulaqin. Dari sini Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi SAW? At-tuhuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu bagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah bisa memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, ucapan subhanallah dan ucapan alhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ardh, bisa memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nur, salat itu cahaya. Wassadaqatu burhan, sedekah itu bukti. Wassabru dia, sabar itu cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka wa alaika, dan Quran bisa menjadi hujjah untukmu atau kepadamu. Apa kata Rasul di akhir hadis? Kullun nas yagdu fabai'un nafsah famu'tikuha au mubikuha, kata Rasul. Ini syahidnya di ujung hadis. Nabi SAW mengatakan setiap manusia itu keluar dari rumahnya. Mereka hendak menghabiskan waktu-waktunya. Ada yang menghabiskan waktunya untuk membinasakan dirinya, tapi ada juga yang menghabiskan dirinya untuk membebaskan dirinya dari azab Allah Azza wa Jalla. Begitulah manusia. Manusia di dunia ini, imma dia menghabiskan waktunya untuk neraka, atau imma dia habiskan waktunya untuk surga. Milih, tinggal milih saja. Allah sudah kasih akal kok sama kita. Dan kita sudah yakin kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah paham bahwa kita akan berjumpa dengan Allah, maka sudah seharusnya seorang itu persiapan. Dan Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Bertakwalah, berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.